diperintahkan untuk takwa. Dan berulang kali perintah itu dibacakan kepada kita. Panggilan buat orang-orang yang beriman, panggilan buat umat manusia agar melaksanakan perintah Allah, taat kepada perintah, patuh kepada amaran, menjauhi larangan, bersyukur dan tidak kufur, ingat selalu dan tidak lupa. Ahibati fillah, siapa yang tidak pernah mengalami musibah dan masalah dalam kehidupan ini? Siapa yang tidak pernah merasakan kesulitan dalam kehidupan ini? Baik di tubuhnya, di hatinya, di jiwanya, di keluarganya, di ekonominya, di masyarakatnya, di pendidikannya. Semua akan merasakan itu. Kita yang lagi duduk di masjid, seakan-akan semuanya baik-baik, padahal adalah masalah yang kita hadapi. Baik itu di tubuh kita, baik itu di keuangan kita. Ahibati fillah, kehidupan ini hanyalah gulungan ombak ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Kenapa seperti itu? Agar kalian tidak condong dengan kehidupan dunia ini, agar kalian tidak tertipu, kemudian kalian betah untuk hidup di dunia ini. Tidak. Supaya engkau tahu, engkau berada di tempat yang tidak layak untuk menjadi tempat tinggal kita. Mbah kita, kakek nenek kita, mereka telah pergi meninggalkan dunia ini, dan kita melanjutkan kehidupan, dan kita akan pergi selama-lamanya. Maka Allah akan berikan cobaan, Allah akan berikan ujian. Ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak dikasih fitnah, mereka tidak dikasih ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian, memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian, memberikan kesulitan dalam kehidupan mereka, kepayahan dalam tubuh mereka, sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, kalau dunia ini menjadi tempat bersenang-senang, maka Allah tidak akan sempitkan kehidupan kekasih. Tapi realitanya Allah sempitkan kehidupan para nabi. Bagaimana Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini? Bagaimana Nabi Nuh menghadapi istrinya puluhan tahun, ratusan tahun berkhianat kepada dakwah beliau? Bagaimana beliau menghadapi kaumnya, menghadapi putranya sendiri? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Kalau memang dunia ini
sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Pasti para nabi Allah senangkan hidupnya di muka bumi ini. Tapi tidak. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, diusir oleh kaumnya, puluhan tahun minta anak, Rabbi habli minas salihin, nggak dikasih sama Allah Azza wa Jal, kecuali tatkala berumur 86 tahun. Sampai yang dia inginkan didapatkan. Apa yang terjadi dengan Ibrahim? Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Gimana ujian itu? Anak semata wayangnya yang ditunggu puluhan tahun diperintahkan untuk disembelih. Nah, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun, meninggalkan istana menuju ke Madian, hidup 10 tahun menjadi pengembala kambing. Itu Nabi. Begitu pula dengan Nabi Isa, apalagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana kehidupan beliau yang penuh dengan bala, yang dibalut dengan cobaan, kesulitan, sampai orang-orang berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hijrah beliau, tinggal di rumah yang kecil, terkadang ada yang beliau makan, terkadang tidak ada yang beliau makan. Meninggal pun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baju besinya digadaikan untuk makan. Maka ketahuilah bahwa tabiat kehidupan ini adalah kesulitan, kesusah payahan. Tujuannya apa? Agar kita tidak condong kepada kehidupan dunia, agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tahu diri kalau kita makhluk yang lemah, yang tanpa bantuan Allah kita tidak akan dapat menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api? Siapa yang beliau panggil? Tuhannya yang dia panggil. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagian kita tatkala diuji, diberikan kesulitan, dia bersandar kepada manusia, dia bersandar kepada makhluk, dia berpikir fulan mungkin bisa bantu ana. Oh, aku punya kenalan, aku punya orang besar dan tinggi yang bisa menyelesaikan urusanku. Kemana Allah Azza wa Jalla? Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu api yang membakar. Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya tatkala dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian mereka sampai ke jalan buntu, nggak ada solusi lagi. Mereka sampai di pinggir pantai, tidak ada kapal yang dapat mereka naiki, tidak ada jembatan yang bisa mereka lewatin. Dan dalam waktu bersamaan mereka melihat ternyata tentara Fir'aun bersama Fir'aun telah sampai di belakang mereka. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Musa dan Nabi Musa? Allah katakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, maka sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah, kita akan dibantai sama Fir'aun, kita akan kena lagi sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak mungkin, sekali-kali tidak mungkin. Kenapa ada keyakinan itu jemaah? Kenapa ada keyakinan Nabi Musa mengatakan tidak mungkin? Karena beliau yakin sama Allah
Beliau mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, ada yang menciptakan aku, ada yang mengatur kehidupanku, ada yang menerbitkan, yang mentari dari timur menenggelamkan di barat, ada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ahibati fillah, kita sering berburuk sangka kepada Allah sehingga kita mencari pertolongan ke sana ke sini, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Yang mustahil menurut Fir'aun, yang mustahil menurut seluruh umat manusia, Allah jadikan lautan itu terbelah. Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya, hartanya ludes, tubuhnya dikasih penyakit yang menyijikkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun beliau berdoa. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr. Dan ingat cerita Ayub ketika Allah berikan bala dan mara bahaya kepada dia, Allah berikan cobaan kepada dia, lalu dia berdoa mengatakan, anni massani ad-dhurr, aku tertimpa penyakit, aku tertimpa bala, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi. Maka ahibati fillah, sebesar apapun cobaan yang kau hadapi, sesulit apapun masalah yang engkau terjebak di dalamnya, panggil nama Tuhan, panggil nama Allah, katakan Rabbi, Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, dan yakin Allah akan selesaikan urusan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepadanya, Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa menyerahkan kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan menyampaikan urusannya, tinggal nunggu waktu. Nabi Ibrahim nunggu waktu 86 tahun sampai punya anak. Maka yakin sama Allah, dan kehidupan inilah ujian dan bala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.